Orang-orang yang langsung diantarkan oleh malaikat ke dalam surga, yaitunya terjadi di negara Darmarkus. Seorang pangali kubur mama ada apa-apa karajonyo patang pagi siang jo malam mengali kubur. Jadi kalau ada orang mati, inilah yang mengebumikan atau mengumpul bapak. Pada suatu hari datanglah orang mengantarkan jenazah, yaitu orang Parusi yang mantan. Kemudian orang yang tukang kali kubur ko inyo yang memasukkan jenazah ko ke liang lahat. Ketika mama ada apa-apa inyo turun ke dalam kubur, nyo sambunglah jenazah ko. Kemudian dalam perasaannya tukang kali kubur ko mama terbukalah pandangan gaibnya, yaitu nampak dia ibu apa nasib orang di alam kubur. Kemudian jenazah yang diletakkan di tukang kali kubur ke liang lahat langsung dijapui di orang berpakaian putih, rancak-rancak wangi-wangi, berasia pakaiannya, berseri wajahnya. Kemudian dibawalah mama ada apa-apa jenazah ko tadi. Kemudian ditanya di tukang kali kubur jenazah ko, dijawab kajatna, kajatna, kajatna. Apa soalnya? Kasarugo, kasarugo, kasarnya. Sebulan jaraknya mama aja apa-apa, timbullah orang Parusi nandulu mantan jenazah. Disambui dalam orang tukang kali kubur, dimasuk ke liang lahat. Ketika itu mama ada apa-apa, nampak lolah di tukang kali kubur lah, datang lolah dua orang malaikat yang sangat wangi, putih pakaiannya, berseri wajahnya. Nyobalah jenazah ko, ditanya lo di tukang kali kubur, kama bangku jenazah ko. Dijawablah kajatna, kajatna, kajatna berpakaian putih. Kemudian tukang kali kubur ko melompat keluar. Wanita yang mengantarkan jenazah ko ke dalam kubur dipanggil di tukang kali kubur. Jangan capek nak pulang. Tunggu ada bapak. Kabar mereka dua kali ibu jo mengantar jenazah kemarin. 1 bulan yang sudah berlalu, ibu juga yang mengantar jenazah. Hari ini ibu juga yang mengantarkan jenazah. Siapa anda wahai? Ada orang perempuan kok. Wahai bapak tukang kali kubur, aku kok adalah ibu di anak yang aku antar. Dalam 1 bulan ku aku kematian anak 2 orang berturut-turut. Sia ibu keresabanannya, aku orang biasa saja. Cuman aneh nampak dia aku, anak ibu nombor 2 aku yang menyambutnya, aku yang menguburkan, aku yang memasukkan ke liang lahat. Anak yang pertama aku sambut, aku masuk ke liang lahat, langsung didapui di orang berpakaian putih yang sangat wangi baunya, rancak bantuannya. Anggotanya kama bawa ko, nak katunya kajanah, kajanah, kajanah. Artinya kasarugo, kasarugo, kasarugo. Hari ini wahai ibu, anak dan selantaku ibu juga yang punya. Aku yang menguburkan, aku masuk ke liang lahat. Semua lo juga anak nampak tamunya. Ibu lah udah berpakaian putih, dibawanya, dikuburnya, ditanya kamadian kui kajana. Jadi pertanyaan bagi saya, wahai ibu, apa amal ibadah yang dikerajukan di anak ibu nomor 2? Siapa yang paling jauh kampung alamannya, berjalan kaki, mengayunkan tangan, setiap langkah kaki yang diayunkan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak dosa yang akan diampuni, semakin banyak pahala yang akan ditambah oleh Allah.
dan sekian banyak derajat yang Allah angkat apabila kita pergi menuntut ilmu. Iya mak. Seadanya mati dah mak boleh ko walau lagi pulang di jalan Belata motor kita tumpangi aja sampai bilangan sudah datang pano cepat berlaju arwah berpulang ke rahmatullah. Kata Nabi Muhammad, man kharaja fi talabil ilmi, siapa orang yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk mencari ilmu, karena fisabilillah hatta yarji'a, maka orang itu ada di jalan Allah fisabilillah sampai dia pulang ke rumah tangganya. Ini apa? Keuntungan bagi kita yang mencari ilmu. Tak ada batasan untuk mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu itu saya katakan. Latar pejam matoran dulu di balik papanan sahalai liang lahat karena namanya masih itu belajar mama ya bapa. Namanya pembelajaran yaitu nyoba telakinan durang terima maja orang mati dalam majlis ta'lim, pengajian ceramah agama yang menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasul, kemudian kita dengar secara bersama, namanya adalah majlis ta'lim, artinya majlis tempat menuntut ilmu. Maka di tempat itulah rahmat yang paling melimpah ruah, rahmat yang sangat banyak. Maka sehingganya iwapa sekeliling orang-orang yang sedang menuntut ilmu menghadapi rahmat puluh rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarafal anam bisahibil maqamil a'lam wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla wa syarafa bil aba'a wal jududa wal mala'al wujud bi judihi adala hamalahu umuhu aminatu falam tajid li hablihi ala mawala siqal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma hdina ila siratil mustaqim, Allahumma akhrujna minaz zulumati ila nur, Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Yang dihormati kali yang pertama yakninya Bapak Pengurus Masjid Raya Negeri Bogor, Bapak Ketua dan Wakil Basaratul Jajaran. Kemudian yang dihormati seluruh para alim ulama yang berdatangan dari berbagai macam penjuru di tanah datar. Kemudian yang dihormati yaitunya guru kita bersama, yaitunya Angku Kali yang sebentar ke beliau sudah menyampaikan pengajian tentang hebatnya zikir, bisa menghindarkan kita dari pada musibah. Pada syariatnya karena berzikir
di negeri Mekah. Sepeninggal beliau 57 orang, datanglah musibah. Berarti Allah menyelamatkan orang-orang yang berzikir. Kemudian yang dihormati seluruh para alim ulama negeri Bogor, aku labai Barampe, aku labai dan 20. Kemudian yang dihormati guru kita aku Kati Nagari. Kemudian yang dihormati seluruh aku nenek mama nanggadang bahasa batua, bayi tapi batanyo pulang baki baburito. Kemudian yang dihormati bapak-bapak kadang hendak di Bogala ketik tak disabui namo. Kemudian ibu-ibu budokan dua teristimewa yang kita hormati, yaitu guru kita bersama, yaitu Angku Labe Parmato. Beliau selalu setia menemani kita, langang rami jauh jodake. Beliau tetap mendatangkan dirinya, menempatkan dirinya untuk mengayuni kita zikir bersama. Beliau tanggal 16 bulan depan beliau akan menjadi calon wali negara nomor urut 1. Sabanta aku kita berzikir bersama, kita pasang niat, mudah-mudahan Angku Labai nanti terpilih menjadi wali negari, dan beliau yang akan memimpin di kampung halaman beliau sebagai untuk membawa masyarakat ini untuk berzikir. Kuasa 10 yang diangkunya kini sesudah jadi wali negari nanti, beliau membawa masyarakatnya untuk berzikir, yaitu yakti sarati urang. Amin ya rabbal alamin. Aku pakai curang namanya katiko oleh buku. Di sini kita penggunaan kuku awak, tarian nan tajam, kuku nan tajam, wakatu awak bapakat. Maka ketika itulah kita pergunakan untuk menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Siapa orang yang menolong agama Allah, inyo pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam sebuah hadisnya, wahai para manusia, tolonglah agamaku, akan kuselesaikan urusanmu. Jadi yang mama aja apa-apa pengen urusan awak diselesaikan Allah, baik masalah dunia walaupun masalah akhirat, pengen tuntas, pengen selesai urusan dunia, maka kata Allah, tolonglah agamaku. Kalau menolong agama Allah, saya suap mama dia apa-apa, angkat senjata, baparang di gelanggang parang, main pisau, main pakuak, main panah, main tombak. Hari ini perperangan tidak ada lagi. Di dunia lah merdeka, tidak ada pertumpahan darah lagi. Anu lain menolong agama Allah hari ini adalah memakmurkan masjid, meramaikan musala, mempengaruhi masyarakat agar datang ke masjid, membawa manusia untuk berzikir, dianyi-anyian tadah, dirangku-rangku, diimbau-imbau supaya orang banyak datang bayi berzikir, dan itu termasuk adalah menolong agama Allah. Sedangkan cerita malam tadi mama apa-apa, yaitunya Abuya penentang badai. Malam tadi Pago masjid kami kuah, yaitunya Tabli Akbar, buyanya kami datangan, yaitunya dari Pelangki Sol Masjid Junjuang. Sangat ibu bapak bermanfaat cerita beliau, yaitunya orang-orang yang langsung diantarkan oleh malaikat ke dalam surga, yaitunya terjadi di negara Darmarkus. Seorang pengali kubur mama ada apa-apa, karajonya patang pagi siang di malam mengali kubur. Jadi kalau ada orang mati, inilah yang mengebumikan atau menguburkan. Jadi mama ada apa-apa, pada suatu hari datanglah orang mengantarkan jenazah, yaitu orang Parusi yang mantan. Kemudian orang yang bertukar kali kubur ko inyo yang masukkan jenazah ko ke liang lahat. Ketika mama ada apa-apa inyo turun ke dalam kubur, nyo sambutlah jenazah ko. Kemudian dalam perasaannya tukar kali kubur ko mama
tak bukalah pandangan gaibnya, iaitunya nampak di ibu apa nasib orang di alam kubur. Kemudian jenazah yang diletakkan di tukang kali kubur ke liang lahat langsung dijapui di orang berpakaian putih, raca-raca wangi-wangi, berasia pakaiannya, berseri wajahnya. Kemudian dibawalah mama ada bapak jenazah kau tadi. Kemudian ditanya di tukang kali kubur, kama bangku jenazah kau? Dijawab, kajatna, kajatna, kajatna. Apa soalnya? Kasarugo, kasarugo, kasarugo. Tapi nak kasih janah diubah kalau diubah kok dulu orang sejanah mak janah namanya. Nak kasih dan kuilo ke surganya Allah. Kemudian bawa ya bapa, kemudian tukang kali kubur konyo keluar, paidainya kembali menjalani kehidupannya. Sebulan jaraknya mama ya bapa, timbullah orang perusin dulu mantan jenazah. Disambui dalam dek orang tukang kali kubur dimasuk ke liang lahat. Ketika itu mama ada apa-apa nampak lolah di tukang kali kubur lah, datang lolah dua orang malaikat yang sangat wangi, putih pakaiannya, berseri wajahnya. Nyobalah jenazah kau. Ditanya oleh tukang kali kubur, kama bangku jenazah koko? Dijawablah, kajana, kajana, kajana. Bagaimana ada apa-apa? Lah dua orang jenazah yang diletakkan di tukang kali kubur ke dalam liang lahat langsung dijapui di malaikat berpakaian putih. Kemudian tukang kali kubur melompat keluar. Wanita yang mengantarkan jenazah ke dalam kubur dipanggil di tukang kali kubur. Jangan sampai nak pulang, tunggu sebentar. Kaba mereka dua kali ibu jo mengantar jenazah kemarin. 1 bulan yang sudah berlalu, ibu jo yang mengantar jenazah. Hari ini ibu juga yang mengantarkan jenazah. Siapa anda wahai ibu? Siapa engkau wahai wanita, wahai ibunda? Dijawablah dia orang perempuan kok. Wahai bapak tukang kali kubur, aku kok adalah ibu di anak yang aku antar. Dalam 1 bulan aku kematian anak 2 orang berturut-turut. Rupanya makku dalam sebulan mati anak berdua. Baraluak hebat ibu kau nak menangis jolongan. Dalam sebulan mati anak berdua. Dia pernah mama mencibuk kematian anak dalam 1 bulan 2 orang. Nah, 2 lah. Pada mati kini kan 3 tahun kemudian lah. Kamu kan 20 tahun. Jadi mama ada apa-apa? Sia ibu kena sebenarnya, aku orang biasa saja. Cuma aneh nampak dia aku, anak ibu nombor 2 aku yang menyambutnya, aku yang menguburkan, aku yang memasukkan ke liang lahat. Anak yang pertama aku sambut, aku masuk ke liang lahat, langsung didapui di orang berpakaian putih yang sangat wangi baunya, rancak bantuannya. Aku tanya, kama bawa kok? Nak katanya kajanah, kajanah, kajanah. Artinya kasarugo, kasarugo, kasarugo. Hari ini wahai ibu, anak dan selantaku ibu juga yang punya. Aku lo yang menguburkan, aku masuk ke liang lahat. Semua lo juga anak nampak tamunya. Ibu lah udah berpakaian putih. Dibawanya, digugurannya. Ditanya kama diangkui kajana, kajana, kajana. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, wahai ibu, apa amal ibadah yang dikerajukan di anak ibu nomor 2?
Katanya lah langsung dia pui sekali. Nak kata ibu nak pujuk anak ko tadi, oh orang tukang kali kubur. Anak ambo nang pertama karajonyo dari dunia intang mencari alimu. Lima adu pengajian inyo datang, lima adu ceramah agamonyo kunjungi, BKMT Majelis Taklim Yasinan zikir bersama, lima ju tadanga dinyo turui. Itu nampak dia bu. Kemudian nyo tak pernah melawan kamu, inyo tak pernah menyakiti hati ambo sayang benar kainyo. Itu amalannya nan tahu ambo anak ambo yang pertama. Tamanu ala tukang kali kubur. Hanya sibuk dengan mencari ilmu, sibuk mendengar pengajian. Di maju adu ceramah agamanya datang. Saya guna apabila nyo mati ya mama ya papa, langsung dibawa di malaikat ke dalam surga. Kalau tuangnya mama ya papa, kita jauh-jauh datang dari bukit turun ke lurah, dari lurah naik ke bukit. Tak ada dan jauh tidak kita jalan, tak ada dan tidak kita turun. Kita korbankan waktu, kita korbankan uang untuk pakai ongkos. Namun ibu bapa, di balik pengorbanan kita yang begitu berat, rupanya mama dan papa adalah surganya Allah menantiawan. Iya mak, dia mama masuk surga, lai kasasa lah. Iyo kasarugo awak, iyo. Supaya bak kau kadiannya. Wili ba, wili sorang dola. Ceramamu. Tentu dia punya tunya. Aku ini mah. Iya mah. Iyo gitu. Tapi kalau majelis zikir Nur Hidayah, gua ambil perhatian. Alhamdulillah kekurangan kue pergi beramal je. Apalagi yang mama nanti payo rapui. Nagari di puncak gunung. Inyo paling rajin mama ya papa. Siapa yang paling jauh kampung alamatnya, nyo berjalan kaki mengayunkan tangan. Setiap langkah kaki yang diayunkan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak dosa yang akan diampuni, semakin banyak pahala yang akan ditambah oleh Allah, dan sekian banyak derajat yang Allah angkat apabila kita pergi menuntut ilmu. Iyo mah, siadanya mati dah mak bobeko alun lagi pulang lagi. Kota taruang kaki di jalan berantah oto dan kita tumpangi aja sampai bilangan sudah datang penuh cepat berlanjut arwah berpulang ke rahmatullah. Kata Nabi Muhammad, man kharaja fi talabil ilmi, siapa orang yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk mencari ilmu, karena bisa bilillah hatta yarji'a, maka orang itu ada di jalan Allah bisa bilillah sampai dia pulang ke rumah tangganya. Ini ibu apa keuntungan bagi kita yang mencari ilmu, mencari ilmu, tak ada batasan untuk mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu itu saja di ayunan sampai ke liang lahat. La terlibet tangan kagado, la terpejam matoran dua, di balik papanan sahalai liang lahat karena namanya masih kita belajar mama ya papa. Namanya pembelajaran, yaitu nyoba telakinan orang yang terima maja orang mati di dalam kubur. Iya mak, yo kebaca lo mak disuat. Yo, itu namanya mak tak kalau menjaga lupu menyian. Diantar padang tak. Nak tukang telakinan, oh dia, yo. Beko kok tibu orang dua orang beko. Suaranya sangat lantang, badannya besar, jan camih jan gantang. Ini makhluk Allah. Samu jawabnya. Apabila bertanya, meragukan siapa Tuhan Anda,
maka jawablah dengan lidah yang fasih. Jangan gugup, jangan komentar. Inyo muka Allah cuma aku nanti aja di tukang telaki mama ya bapak. Iya kan? Kadang-kadang orang kan telaki itu lebih sayur. Allah orang mati nanti aja. Orang itu kan tentu menangkuk olehnya. Orang mati ni kena jaga cek. Padahal orang mati itu tidak mati mama ya bapak. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan Anda mengira orang yang terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang mati, jangan Anda mengira mereka itu mati. Bal ahya, tetapi mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang tidak mengerti kata Allah. Makanya mama ya papa, belajar itu tetap kita laksanakan. Kadang palunya menuntut ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis pernah Abu baca mama ya papa, ketika ada majlis ta'lim, pengajian ceramah agama yang menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasul, kemudian kita dengar secara bersama, namanya adalah majelis ta'lim, artinya majelis tempat menuntut ilmu. Maka di tempat itulah rahmat yang paling melimpah ruah, rahmat yang sangat banyak. Maka sehingganya di Bapak sekeliling orang-orang yang sedang menuntut ilmu mendapat rahmat puluh mama ya Bapak. Makanya orang Kapuang meminta ucapan terima kasih kepada mama ya Bapak dan rajin menuntut ilmu. Minta terima kasih yo kawan serangannya. Inyo nak satu mak menopang untuang saja. Nama jago pertanyaan tanggang pati dalok bagai luang masih kita pada wadago. Pati awal bagai lalu jaga tabanan sange ange malah waktu dua bahasa dulu. Awak yang susah, awak yang berkorban. Orang-orang yang sekeliling kita ibu bapa tak mau mendapat rahmat. Ibarat hujan itu namanya mendapat yaitu nyo. Namanya tampiyehnya. Jangan lebih. Wah, tapi kurang tu tampiyehnya mah ada berkelimpahan. Ibarat tanah jo gale, gale lah penuh melimpah jo kata gale mama jo papa. Akulah datang untuknya waktu kumpul-kumpul. Sekali sebulan mah saya sapi balai anak rajo lalukan jo. Barabana sibuknya wak mau di dunia. Pengguang kemalampuk tapak dan kembali anak bini dan kemakan. Mungkin anak sedang duduk di bangku sekolah, mungkin sedang duduk di pesantren ibu bapa, tukang tunggi awak mencari piti kebalanjo. Namun satu kali dalam sebulan awak luangkan waktu awak berikutnya dalam berzikir, beramal ibadah, kemudian kita mendengar kaji dalam 30 menit atau setengah jam. Ya mak? Karena balik ya mak? Ma balik ongkoi barang donan 20 donan 30 sedangkan pergi jalan-jalan dia mak satu kos. Anak cari ombak yang berdebur, anak cari pemandangan yang indah, anak saksikan jalan-jalan raya yang begitu rancak. Kini wapai meluangkan waktu untuk berzikir, pahala sungai gadang siko. Rahmat Allah banyak yang jujur mama ada apa-apa. Sepulang kita mendengar pengajian dan berzikir, jiwa awak tenang, hati kita lapang, sehingga kita tersenyum menghadapi dunia. Sebab dunia ko banyak ragamnya, banyak tipu daya. Kalau tak berzikir, kalau tak mencari ilmu, malahan kita bisa putus asa. Banyak manusia ibu bapa yang putus asa dengan rahmat Allah karena barangkali kurang-kurang menuntut ilmu. Dia wakilkan kita dia. Itunya anak-anak pertama mengaga juga. Mengaga juga. Intang menuntut ilmu. Oh itu kerajuan. Tuan anak yang selantaku alo kerajuan. Kalau anak ambona selantaku, inyo dah 2 penuntut ilmu dah.
Nyoda tu mangai lah. Tu aku masuk lah. Mana ilmu indah, pai berzikir indah. Tapi samanya, sama waktunya, sama malaikatnya yang mana pun, sama diantarkan ke dalam surga. Alo tu kelebihannya anaknya selataku bu. Cuman kelebihannya anak bu dan selatawa, anak nampak tamu pai mana dirimu inyo media ungkoi piti. Rupanya anak yang mau dihukum tukar haji piti. Agak kos, agak beli gaji. Yo, kau piti. Jadi piti anak, barang peoto, sedekah dari ibu kau dia iya. Jadi mak orang sosial dari ibu kau dia iya. Jadi mama dia papa itu yo kan yo kakak aja. Artinya tambah kapai menuntut ilmu, mana pengajian, pailah kau nanti tak mungkin doh. Tapi segala yang dibutuhkan di dalam menuntut ilmu, ongkoi, sedekah menyedekah, ambo yang bagi. Rupanya mama ku kadang pahalonyo mendanai orang-orang pai menuntut ilmu. Makanya kalau kita bersedekah, ambo cari dalam kitab masyarakat banyak tingkatannya. Yang paling besar bersedekah itu adalah kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Dua dapat kiai pesantren di kami di Boma, di sandangnya kuda putih, munti. Yo, aku mana saya dulu kan? 5 tahun lah pokoknya menyagang kuda putih. Lintau singa lama lacak dia po. Baiklah ulur 2 kali seminggu pergi minta sedekah atau untuk kembali kebutuhan dalam menuntut ilmu. Ini mama ya bapa, paling gadang pahala bersedekah adalah kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ibu pagi hari kami, assalamualaikum. Awak jawab, Waalaikumsalam. Mau lukir. Hari musim corona, usaha tak baju, mau nyalakan ya. Jangan kia mak. Kalau kia dia mak baca, artinya nanah. Dia siap tumpak kia kok. Mau pergi. Ini yo tahun camba na ekonomi pergi. Baik rado. Lalu aduh lu tu kau minta saya aku mempas rumah. Kamu balik nak lalu kan? Lalu pergi ya kami. Pisangnya yang ketiga. Jadi mama dan papa nan sedekahku adalah membatasi kita daripada api neraka. Kalau ada banyak awak sedekah mak, besok dalam kubur di pada akhirat neraka tak tahu makan awak tu. Ada satu kisah. Lah 30 minit dah. Aku ada jujur cara kita pula lah sudah komitmennya cara matu 30 minit. Para boleh. Tak boleh. Gua mau dia jauh bang. Gua mau pelanya, ini sudah tak izin lah. Anton, kui mau pulang mau mana cara main? Kadang-kadang telepon lamu pakai jiko mau ada kota. Ya, dia mau ada cerita singkat, cerpen, cerita singkat. Yaitu orang yang dibentengi oleh sedekahnya. Hari Kamis itu kayak gini pak. Hari Kamis adalah seorang tua pak tinggal sebatang kara di rumahnya. Awak bangsa meninti yang anak kado cucu dan sebudai. Tinggal di gubuk tuan. Hari Kamis pakai tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi. Omai, ambo minta sedekah biar ngaji. Pemanu ala orang gaib koma. Awak pengen bersedekah tapi tak ada kali sedekahan. Di soroso pulau kosong. Dicari-cari punti atau karuang kempes.
dicari koko alena dulu ala kali serakan datekan 2, amai ko tadi ina ko tadi macam pakiah badalan tanpa adonan diagil rupanya ama-ama dalam macayaka kakanala di anduang ko di dapur ado pisang kusuak cie bakalai dah dukai serakahan pisang lari ngungwa ma ego ngungwa kate kakanala di uwe ko tadi biarlah ikut dirisakan ke pakiah kok supaya dia tahu mana pakiah ko pisang kusuak dia ambillah di andung ko tadi mak sapu tangan yang sangat bagus dan ta'ala pisang kusuak ke dalam sapu tangan dilipet rapi-rapi diikat rancak-rancak anak katuan doang pakia iyo mai ikuan doang ke masyarakat sarakan doang iku nak dunia pakia iba terima dia pakia nenek pakia macam yang patukui je setangan ini yang doang weh oh padik pergi doang bangang mau putih loh, ayo dua. Jadi bawa pagi, ini tengah kau di putih. Bak kato di pagi, ada dia kiran buang loh, patungkuin aja bukan anak. Tak, pada kui ke putih. Kabe, makasih doang. Kau panjang lumua doang, murayu rezeki saya jabatan. Terima kasih pagi. Pakai kemari membuka pintu surga tu aku cuma itu ado dia punya pakai nama ada doang baiklah pakai apa dalam pertengahan perjalanan pakai kotak tanah pada dia doang kalau nak jahat doang kita mau itang lagi mah yang memanggil kan kadang opa ni berangkat tu palu serang cinca buang mak mengalir batalihi wayu kau nasi-nasi tukang parkir kurang siap pesantren ratu-ratu menjalani hidup seperti itu jadi dicai tapi nak dapat tanam sendiri kau tapi dibakar kayu deh pasana parkir dibuka kiumak pisang kusut kalera dua iyo ayo nasi mangan doang lo masa ayo pisang kusuala dimakan bunga di seratannya kawan kau dapat seratan nanti mah kau dapat buruan dapat serakahan dipandang pakai seperti itu tapi Allah memandang seperti itu dah mama ada apa-apa memang tak ada yang akan diserahkan lain hanya semata-mata pisang kusuala ada di rumahnya niat pengen bersedekah mama namun Allah tidak akan pernah mensia-siakan sekecil apapun amal ibadah Allah tak pernah mensia-siakan mama ada apa-apa jangan kita umat Islam orang kafir saja lain tidak pernah disia-siakan Allah contohnya Allah tak pernah mensia-siakan sedekah seorang manusia walau hanya satu teguk air contohnya Abu Lahab manusia yang paling kurang ajar bencinya datang takwa kalau ke Nabi dong ada apa-apa Abu Lahab musuh yang paling baik dari Makkah untuk junjungan kita tapi yang pernah ibu apa menyusukan junjungan awal ketika Nabi Muhammad lahir Abu Lahab kau tersenyum Abu Lahab merasa bahagia Nabi Muhammad lahir otomatis memberitakan budaknya yang bernama Suhaibah wahai Suhaibah iya tolong anda susukan Muhammad karena Suhaibah goma budak di Abu Lahab tersasaknya menyusukan Nabi Muhammad disusukan dan sudah disusukan mama ada papa Suhaibah goma budak Abu Lahab mama ada papa keuntungan yang diberikan oleh Allah ke Abu Lahab karena dia pernah memperintahkan budaknya untuk menyusukan Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal Abu Lahab menapik pakirim dari Allah 1 gelas air susu. Tidak tahu kan?
Satio tanggal 2 balik Rabiul Awal, sepanjang zaman selama dunia tak kembang, Allah tidak pernah melupakan jasa Abu Lahab. Perintahkan mereka, wahai yuk, sekarang anda bawa 1 gelas susu, kamu buat kenalan antan kanarako iyo terus ya tenalah untuk Abu Lahab, babu kainyo bagi dia bawa susu tenalah. Abu Lahab manusia nan jahe, Nabi Muhammad banyak dicilat kuenya. Kini aku kira puluh seger air susu, jalan tu adalah tanah lain. Kata Allah, wahai malaikat, Abu Lahab itu pernah bahagia dan tersenyum ketika Muhammad lahir dan diperintahkan budaknya untuk menyusukan Muhammad. Aku nak mensiu-siukan amal baik Abu Lahab. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, capek aku pergi ke surga, bawalah segelas air susu agian kawaki Abu Lahab. Sehingga mak satio tanggal 2 balik Rabiul Awal, Abu Lahab mendapat pakrim 1 gelas air susu. Kau mama, Allah tak pernah mensiu-siukan amal baik awal. Sakadang zarah, sakadang bius, supaya bawa baik, Allah tak pernah mensia-siakan. Makanya Pak, setiap langkah yang kita langkahkan akan diperhitungkan oleh Allah nanti mama di kepala akhirat. Yo, jadi Pak Kiyo yang kecewa, tahu dia punya musuh dan campang tak ayah. Taipu dan keren sandang membalik bunti dia. Nah. Jadi mama ya papa tak lama masa kemudian kurang dari kota di aja sampai bilangan sudah. Dan tanpa no cupak belanjuang dunia bi batu kaju akhirat. Sampai dah andung ribu apa jantan tetapi Israel yang terakhir yang lahat karena namanya alam barzah sama dengannya. Sehingga mama ya papa bermimpilah ulama besar kita hari itu bahwa sesungguhnya wanita tua yang meninggal dunia mama aja papa inyo kadi kada di malaikat kadi bangga di api kadi lantak di malaikat bukan dan mangkir satio api yang akan mengejarnya satio palaka yang akan memalunya mama aja papa tibolah sapu tangan selebar pisang busuk cie dia alang-alangnya lah api nak kumpul di sapu tangan satio api mengajak ambil tangan pelaka ibu bisa kusuk mereka sehingga mama anduang kota diaman dalam kubur pelaka ibu bisa kusuk menanti api laku kemanggang dipatih di kecepatan aku lah mama dan papa sedekahku membatasi kita daripada api neraka makanya lah ada mama bersedekah aku nak pewa zikir pamanya doa nak bayi wa bantu kos pade lo mama ya papa ya lah kalau kita masalah emangnya salah bayi antur banyak mana pergi keluar ala sedekah wa sosial lain tak ongkos buku kalau bayi ya suara nak bayi dia jadi mama dan papa kita balik kepada polisi tadi iaitunya anaknya polisi 2 orang dan seorang asyik menuntut ilmu dan seorang mendanai untuk mencari ilmu semuanya mama dan papa semua didapui di mereka di antara inyo ke dalam surganya Allah. Akulah yang kita cari di dalam kita berzikir bersama. Mudah-mudahan apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasul awak petik di dunia apalagi besok di kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi mama-mama laksanakan aja pengajian kita. Kita tak boleh berlama-lama kerana kita jauh-jauh. Untuk 1 bulan ke depan di mana awak berzikir ya nale lah sesuai awak ayolah gue ini ya boleh baik sesi nah tanggalnya lah kalendernya lah tu dibuat ni lah dibuat lah ayo lah
Tiga. Ini November nih dah. 27 November. Jadi jatuhnya nanti bulan 2 balik tanggal 25. Yaitunya hari merah tanggalnya. Hari raya Natal. Jadi hari raya Natal jatuhnya kita zikir bersama. Berarti kita nak merayakan loh. Cuma pas secara kebetulan tanggal 25 bulan 12 Desember awak berzikir di Andale. Imam Masjid tanggal apa? Al-Musadi Al-Mubarak nanti batang kayu gadang dulu lapang bola di situ. Nak pernah dulu tujuan lah. Awal pernah berzikir situ. Jadi masa-masa kita ama-ama kita gugur payu rapui Tanjung Barulah kolam gadang betipu hati betipu bawah kodape iyo kita sama-sama turi manurui sebagai ladang ibadah kita sebagai kabuhan tidak awang. Ya Mak. Kemudian informasi untuk kita pada ke Aceh manut zikir awak kapatangko rencana awak kan 1 Saban. Jadi 1 Saban tu tanya berulang nyola mulai sumai sampai puluhan. Dia nale pun lah mulai sumai sampai puluhan. Di kolam gadang pun tak tujuh. Kemudian di negari gugur aku 1 Saban tu ziarah nagari namanya. Jadi bijaksana kita ambil kita pacape iaitu 10 hari ke belakangnya. Berarti awak menuju zikir nanti di Banda Aceh di Masjid Baitur Rahman. Salah sawat di bos itu malam-malamnya awak di makam Syekh Abdul Rauf sinan awak zikir lo sinan kita ambil berkah kaji-kaji tua mak ngaji papa kaji tua tauhid kita baca segala batang kaji di sinan batang tarikai kurah tarukan kaji sakaratul maut matabat sumayang kaji basuci kesempurnaan insan kemudian tanazul. Jadi kaji awak tanazul baru nama anja mama yaitunya di kolam gadang salabianya alun-alun tiba di tanazul kejualan aduna tiba di sempurnaan insan aduna tiba kaji basuci yang nale nasalamo tiba kaji alko inale jiwa kaji lo kayu suci barunya sebenarnya dulu lah. Jadi korapi menyalang ke Aceh itu korapi kita lama apa kaji tanazul danyo. Tanazul tu lah 2 kaji mak nyo sepaket tu taruka do tanazul. Jadi mama kita ambil barakai di sini tuan kaji ko barakai karena non sinan kaji ko asalnya mak baru nyo turun ke Minangkabau ke kampus Burhanuddin dengan harapan awak carilah barakai guru syafaat Nabi rahmat daripada Allah. Jadi bagi kita yang lalu melapor kalau di Google itu nanti yang foto orang yang melapor masuk buku gadang. Lain mengenai kan kelapa nanti Ramadan ko bakia saralah pay rapi ka bukati. Ya. Gimana? Jambu. Jambu bagabuang sajo ka gula bay permato. Ongkos 800.000 kalau nak ada perubahan. Nah, ada informasi kok. Perkiraannya tentu Februari, tapi tanggalnya itu. Iya, perkiraannya Februari nanti. Ya, Februari. Perkiraannya kita kaji. Itu rencana muka menemui orang punya perisata. Pertanyaan kayaknya kok bisa menyelesaikan keberangkatan awak tu aman di jalan. Kok sudah pasti kok secara bahasamu kok seseorang nanti tentu ada solusinya deh orang punya auto perisata. Mudah-mudahan bisa kita aman berangkat tidak bisa linak dulu alangan. Kita berangkat ke Banda Aceh. Semua ni awak. Nama nang pernah kaji lain ayo pasang lagi mak kepada aku Syekh Abdul Rauf kaji di sini kasadona timur rumah di sini kaji ko datangnya sadonyo baru menyebar luas ke timur Singapura Jepang Thailand sampai Indonesia mak daripada
ngaji itulah kaji turun sadualano. Kau buka ceritanya mak satu malam suntuk awal buka sejarah perjalanan kaji gua dari Makkah ke India kepada Aceh kemudian menyebar di Asia Timur mama dia apa satu malam mau buka ceritanya nggak cukup seperti ini. Nah, ada informasi berbeda deh. Kalau nado seperti biasa kita bersalam-salaman. Salam